A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu bersarang dan beristana di dalam dada manusia, dan dia membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia karena posisinya di dalam diri manusia. Setan tidak bisa dibuang, hanya bisa dikendalikan. Berbeda dengan orang-orang yang suci seperti Nabi dan Rasul. Dia itu sudah disucikan Allah. Sedangkan kita, umat biasa atau manusia biasa, harus mensucikan diri dan selalu berlindung kepada Allah. Auzubillah ini adalah salah satu doa untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan kasih sayang Allah itulah kita bisa terlindung dari kejahatan dan bisik-bisikan setan itu. Setan itu dia tidak akan membunuh, tapi hanya akan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari hati itu nanti akan ditransfer ke atas, ke otak, dan dari otak itu akan ditransfer ke seluruh anggota tubuh. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia telah dibisik-bisiki setan itu, dan hatinya dekat dengan setan, dan itu tidak bisa dipungkiri karena setan itu ada di dalam dada manusia. Setan itu bukan di luar tapi di dalam. Tidak ada setan itu membisikkan kejahatan ke telinga manusia, tidak ada. Nah, dengan kasih sayang Allah itulah kita bisa terlindung dari setan-setan tersebut. Dan setan itu tidak bisa diusir apalagi dibunuh, karena kodratnya dia akan menyesatkan dan menggoda keturunan Nabi Adam sampai dunia kiamat. Di sini di video ini kawan saya sengaja membacakan tafsirnya saja ya, tidak ayatnya. Karena saya ini bukan orang yang pintar membaca Al-Quran, jadi suaranya tidak begitu bagus. Hanya cukup untuk saya saja, tapi untuk didengarkan ke orang lain takutnya kurang cocok gitu. Jadi saya ingin membaca tafsir-tafsir Al-Quran ini. Mungkin kawan-kawan malas gitu untuk membaca tafsir Al-Quran, mungkin juga malas membaca Al-Quran. Tapi dengan mengikuti video-video saya, nanti kawan-kawan akan terbantu. Tidak perlu membaca, tapi hanya cukup mendengar dan melihat. Tidak perlu membeli Al-Quran dan tidak perlu membuka Al-Quran. Cukup pegang HP saja, karena kita hidup di zaman canggih dan di zaman modern. Oke kawan, nanti kita akan lanjutkan lagi membaca arti surat Shad. Tadi auzubillah sudah, bismillah sudah, sekarang kita baca Shad. Shad ini huruf tunggal dan dibacanya tunggal. Kalau dia digaris di atas ini Shad. Shad ini belum ada yang bisa mengartikan, khususnya ulama ya, orang-orang pintar di bidang agama itu. Ilmuwan itu nama ulama itu nama artinya ilmuwan penemu isi-isi Al-Quran, itu namanya ulama. Nah, ulama belum ada yang berani memperjemahkan apa arti huruf tunggal yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kita tidak usah membahas itu karena saya tidak ada ilmunya juga, dan kita hanya membaca yang tertulis di sini saja. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Arti yang pertama, demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan untuk kita. Apapun yang kita lakukan, ini adalah warningnya itu Al-Quran. Artinya itu kita harus berpedoman teguh kepada Al-Quran itu terhadap apapun yang kita lakukan sehari-hari. Dan Tuhan memberikan firman-Nya di sini, Al-Quran itu mengandung peringatan. Jadi di dalam ini yang pertama itu peringatan ya. Kita baca di situ. Al-Quran itu untuk memperingati kita supaya kita selamat. Dan arti yang kedua,
Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Ini mata udah agak min dekat, jadi agak itu dia. Huruf ini terlihat satu, sebenarnya dia terpisah. Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Jadi orang-orang yang kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya kepada Al-Quran. Dia tidak mau belajar Al-Quran. Itu artinya kafir. Dan kemudian karena kekafirannya itu, maka dia membentuk permusuhan satu dengan yang lain. Dan ini bukan terjadi di antara Islam atau non-Islam, tapi itu bisa terjadi di dalam Islam itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahwa suatu saat nanti bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 72, dan 72 itu pun nanti akan terpecah lagi menjadi 72. Nah, itu arti yang kedua. Ya, kira-kira seperti itu ya pemahaman dari saya. Arti yang ketiga, betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat lari melepaskan diri. Kita baca lagi nih. Surat Shad ayat 3 ya. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ingat itu ada titiknya sini. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi maksud Allah di sini, banyak orang-orang yang sebelum kita atau sebelum kami. Betapa banyak mereka yang telah kami binasakan. Mereka ini orang-orang yang sudah dimusnahkan Tuhan. Contohnya saja yang besar itu umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, umat kaum Saleh, kaum Samud gitu. Mereka itu dimusnahkan Tuhan karena kesombongan dan kekafiran dirinya. Dan setelah musibah itu datang, kemudian mereka meminta tolong kepada Tuhan. Padahal kata Tuhan, kamu tidak akan bisa lari atau melepaskan diri dari azab Tuhan itu. Jadi apabila seseorang itu atau kita saat ini terkena musibah, maka kita tidak bisa lari dari musibah itu, kecuali kita hanya berpasrah diri atau menerima musibah itu dengan rasa yang bersyukur dan tafakur. Tidak mungkin setiap musibah itu datang kepada seseorang tanpa ada yang dia lakukan satu kesalahan kepada dirinya. Kesalahan dirinya itulah yang membuat dia itu terkena hukuman. Tuhan tidak akan memberikan hukuman kepada seseorang tanpa ada kesalahan tertentu yang dibuat olehnya. Itu arti yang ketiga ya. Dan ini arti yang keempat. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul maksudnya di sini, dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Jadi ini mungkin diceritakan di zaman Nabi Sulaiman ya. Zaman Nabi Sulaiman itu didatangkan kepada kaumnya menjadi seorang rasul dan memberi peringatan kepada kaumnya untuk kembali atau beriman kepada Tuhannya Sulaiman. Waktu itu belum ada Islam. Nah, salah satu orang yang membangkang yang tidak mau diperingati oleh Nabi Sulaiman itu adalah Ratu Balqis. Dan kemudian Ratu Balqis itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dengan satu ayat dalam Al-Quran itu yang berjudul Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk menundukkan Ratu Balqis yang kejam. Nah, oke kawan, kita stop sampai ayat 4 ini dulu. Nanti akan kita sambung kembali. Video ini sengaja saya bikin biar kawan-kawan dimanapun berada di
mobil, di sawah, di ladang, di kebun, di hutan gitu, biar bisa mendengar isi Al-Quran atau arti isi Al-Quran itu tanpa harus repot-repot membawa Al-Quran yang tebal begini. Ini kan repot kalau bawa Al-Quran kemana-mana tebal gini untuk dibaca-baca. Nah, kawan-kawan cukup tonton video saya, itu sudah sama sampai dengan membaca arti Al-Quran. Dan Al-Quran itu di mana saja sama. Ini surat Shot, surat 38 ada 88 ayat. Dan surat ini, Al-Quran ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada satupun orang yang bisa memalsukan Al-Quran itu di atas dunia ini. Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.